Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ujian nasional atau UN sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Ada yang pro, juga ada yang kontra. Tentu saja masing-masing, baik yang pro maupun kontra, memiliki argumen yang kuat, memiliki narasi yang realistis, tidak hanya sekedar suka atau tidak suka. Nah, kali ini kami akan mencoba mengulas tentang ujian nasional ini, baik yang pro maupun yang kontra. Kami di sini posisinya adalah netral, tidak memihak yang pro maupun memihak yang kontra, karena kami yakin masing-masing memiliki argumen yang kuat dan realistis serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk video kali ini Bapak Ibu, kami akan mencoba memposisikan diri sebagai kelompok yang pro terhadap ujian nasional, yang setuju apabila ujian nasional kembali diberlakukan di Indonesia. Kami sudah mempersiapkan masing-masing itu ada 7 argumen Bapak Ibu. Yang pro ada 7 argumen yang kuat, yang kontra juga ada 7 argumen yang kuat, yang realistis. Nah, kali ini kami akan mencoba dulu untuk menyampaikan 7 argumen yang pro terhadap UN. Video berikutnya kebalikannya, yaitu tentang 7 argumen yang kontra terhadap UN. Yang pertama Bapak Ibu, pihak-pihak yang setuju apabila UN ini diberlakukan di Indonesia itu meyakini bahwa UN ini bisa menjadi standarisasi kualitas pendidikan di Indonesia. Tentu saja kita menyadari bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini memang belum merata. Yang di perkotaan, di daerah terpencil memang tidak merata. Tetapi semua anak bangsa itu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mereka berhak untuk bersaing di tingkat nasional. Kalau belum kita sudah ngecap bahwa anak yang di daerah sana itu tertinggal, maka bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas sehingga nanti mereka mampu bersaing di tingkat nasional. Makanya pihak yang pro terhadap UN ini meyakini bahwasanya nanti dengan adanya ujian nasional maka akan ada standarisasi kualitas pendidikan nasional. Kalau sudah memiliki data, memiliki basis data yang kuat, maka akan dijadikan pemerintah untuk memperbaiki atau mengambil kebijakan yang tepat untuk masing-masing daerah. Tentu saja Bapak Ibu punya kontra narasinya, di pikirannya sudah mendebat tentang alasan yang pertama ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini kita coba memposisikan diri sebagai pihak-pihak yang setuju adanya ujian nasional. Jadi yang pertama, alasannya adalah untuk membuat standarisasi kualitas pendidikan nasional, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut yang kedua, alasan kenapa UN harus diberlakukan kembali adalah untuk menjadi evaluasi sistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Nah, dengan adanya UN skala nasional, maka nanti pemerintah akan memiliki data empiris yang akurat. Ya, karena penilaiannya berbasis nasional, bukan berbasis satuan pendidikan, bukan berbasis lokal, bukan berbasis wilayah, tetapi memang secara nasional. Jadi nanti pemerintah memiliki data yang akurat sesuai dengan data empiris di lapangan. Nah, data ini untuk apa? Tentu saja ketika pemerintah sudah punya data, akan menjadi dasar penting untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia, mengevaluasi kurikulumnya atau mengevaluasi kompetensi gurunya atau sumber sarana prasarana. Nah, karena dengan adanya data yang akurat, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau sudah ada data, sudah ada intervensi, sudah ada evaluasi, maka tentu saja niatan kita untuk memiliki kualitas pembelajaran yang terus berkembang akan semakin menuju kepada yang kita inginkan. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa setuju UN? Yaitu untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dasar. Ini termasuk salah satu yang paling viral ya Bapak Ibu ya, di mana di TikTok atau di media sosial itu banyak
yang eksperimen sosial itu tanya-tanya sama anak SMA, ternyata banyak yang belum bisa membaca, belum bisa berhitung dasar. Nah, maka dari itu mereka sangat getol sekali bahwa UN harus dikembalikan. Kenapa? Supaya bisa mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dasar, supaya anak-anak itu nanti eh, kompetensi dasarnya bisa diidentifikasi sejak dini untuk mencegah penurunan standar pendidikan, yaitu dengan memastikan bahwa setiap siswa memenuhi kriteria kompetensi sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sebelum masuk SMA sudah ada kompetensi minimum yang harus dicapai sehingga nanti tidak ditemukan kembali anak-anak SMA belum bisa membaca dan belum bisa berhitung dasar. Sekali lagi, alasan ketiga adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dasar. Kemudian alasan yang keempat adalah sebagai akuntabilitas sekolah dan guru. Kita tahu bahwa kita ini bekerja juga punya atasan, sekolah kita juga ada pengelolanya, maka tentu saja butuh buku akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya UN ini akan menjadi tolak ukur kinerja sekolah serta guru dalam memberikan pengajaran yang berkualitas. Dengan adanya UN, sekolah dan guru terdorong untuk meningkatkan tanggung jawab profesional mereka, memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Secara sederhana, sekolah dan guru tidak asal mengajar, tidak asal memberikan kebijakan, tetapi dengan adanya tuntutan di akhir nanti ujian nasional, tentu saja guru, sekolah akan terdorong untuk meningkatkan profesionalitas, gitu ya. Kemudian alasan yang kelima, nah ini juga penting Bapak Ibu, adalah untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Kita sebagai guru tentu merasakan perbedaan yang teramat sangat Bapak Ibu ya. Sekarang anak itu malas belajar, dikasih PR bahkan tidak mengerjakan tugas. Lah, kenapa? Karena banyak yang berpendapat anak itu merasa nanti pasti naik, nanti pasti lulus. Sehingga pihak-pihak yang pro terhadap UN itu menyatakan UN harus kembali supaya anak itu punya motivasi belajar. Nah, kenapa? Karena sudah ada tujuan yang jelas. Mereka harus belajar yang giat karena nanti di akhir mereka akan diuji secara nasional, di mana soalnya itu nanti tidak bisa terprediksi. Nah, gitu ya. Sehingga anak-anak itu tekun sejak awal. Dan ini yang menarik Bapak Ibu, banyak yang memiliki kontra narasi. Bagaimana mungkin anak bisa termotivasi belajar kalau mereka stres, kalau mereka hanya diuji kognitifnya saja. Nah, kalau kita mau berpikir lebih jauh Bapak Ibu, UN itu bukan hanya sekedar kognitif sebenarnya. Karena dengan adanya UN ini, persiapan menghadapi UN ini, anak itu nanti akan memiliki pengalaman yang berharga tentang disiplin, tentang manajemen waktu, tentang ketekunan, tentang kerja keras, dan karakter-karakter yang lainnya. Jadi terlalu sempit kalau kita memaknai bahwasanya ujian nasional ini hanya mengukur kognitifnya saja, karena kita tidak melihat prosesnya, persiapan untuk menghadapi ujian nasional. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, kenapa harus ada UN? Yaitu nanti fungsinya salah satunya adalah sebagai persiapan untuk PPDB. Ya, nanti hasil UN bisa dijadikan alat seleksi yang adil dan objektif untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak SD kalau sudah punya data UN yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ketika SMP bisa digunakan sebagai sumber untuk menerima atau tidak. Demikian juga SMP mau ke SMA, SMA mau kuliah, nanti nilai UN juga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah punya kontra narasi ya, tapi nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Semua baik yang pro maupun yang kontra tentu ada kontra narasinya. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Alasan yang terakhir adalah
persiapan untuk menghadapi kompetisi dan ujian di masa depan. Kita tahu bahwasanya pendidikan atau sekolah itu kan ibarat kolam renang kan Bapak Ibu. Nah, nanti mereka ketika lulus itu akan hidup di lautan yang luas, di mana ombaknya itu tidak bisa diperkirakan, dalamnya, dinginnya. Lah, sebelum anak-anak itu nanti terjun ke lautan yang dalam, dilatih di kolam renang. Sehingga nanti ada UN ini juga akan menjadi persiapan. UN itu bisa melatih siswa untuk menghadapi tekanan. Karena nanti ketika lulus mereka ketika di dunia kerja, di dunia masyarakat nanti juga ada tekanan. Ada tantangan yang lebih keras, kehidupan yang lebih keras. Lah, anak itu nanti dengan adanya ujian nasional mereka akan belajar tentang cara menghadapi tekanan, cara mengelola emosi, cara mengatur waktu, bagaimana cara bersaing yang sehat. Sehingga anak-anak nanti ketika hidup di masyarakat atau sebelumnya bisa berkompetisi di tingkat nasional maupun global, anak sudah terbiasa memiliki mental untuk menghadapi tekanan dan tantangan. Itu Bapak Ibu 7 alasan pihak yang pro terhadap UN. Di sini sekali lagi kami adalah hanya menyampaikan Bapak Ibu. Tentu saja masing-masing Bapak Ibu punya pendapat ya, yang setuju dengan 7 alasan ini maupun yang tidak setuju dengan alasan ini. Nah, video berikutnya kita akan kebalikan, kita akan membahas tentang 7 alasan kenapa UN harus di stop. Dan alasannya itu juga masuk akal. Nah, menurut Bapak Ibu termasuk kelompok yang mana Bapak Ibu? Yang pro atau yang kontra? Silahkan tulis di komentar. Dan nanti kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.